Saudaraku, marilah kita berbuat baik dalam situasi apapun. Enggak perlu kita menunggu kaya, enggak perlu kita menunggu banyak harta, dan enggak perlu kita menunggu memiliki jabatan. Kebanyakan di antara kita ingin berbuat baik, tapi berandai-andai. Andaikan saja saya punya jabatan ini, saya akan berbuat ini. Andaikan saja saya menjadi orang kaya, saya akan menjadi orang yang dermawan. Andaikan saja saya orang yang banyak harta, saya akan banyak berinfak. Berandai-andai dan berandai. Padahal melakukan kebaikan enggak mesti kita nunggu kaya, kita punya harta, dan kita punya jabatan. Ada satu kisah di masa Rasulullah SAW, di mana sahabat ini bernama Sa'labah. Mungkin kalau di kalangan santri atau para asatidz nggak asing lagi kalau cerita yang namanya Sa'labah. Di mana Sa'labah ini orang yang selalu tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Bahkan dia selalu paling dahulu hadir ke masjid di saat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Tapi Sa'labah pun orang yang paling lebih dulu meninggalkan masjid sebelum jemaah yang lain selesai zikir dan berdoa. Rupanya Rasulullah SAW memperhatikan Sa'labah, bahwa Sa'labah ini datang paling dahulu, tapi pulang pun paling duluan. Satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang lain, "Wahai sahabat, aku perhatikan Sa'labah ini kalau sholat berjamaah datang paling duluan, tapi pulang pun dia lebih cepat. Ada apa gerangan?" Nah, akhirnya Rasulullah menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada Sa'labah. Akhirnya Rasulullah SAW bertemu dengan Sa'labah. "Ya Sa'labah, kenapa engkau kalau sholat berjamaah itu tampil paling duluan, tapi kau pulang pun paling duluan?" "Ya Rasulullah, kalau saya sholat berjamaah di masjid, terus saya nunggu zikir sampai selesai, kasihan istri saya, nanti sholat maghribnya ketinggalan." "Loh, memangnya kenapa?" "Ya Rasulullah, saya punya sarung cuma satu. Ketika saya melaksanakan sholat berjamaah di masjid, saya segera pulang karena istri saya pun menunggu sarung yang saya pakai untuk sholat maghrib." "Oh, seperti itu." Dan akhirnya Rasulullah pun, "Ya Rasulullah, seandainya kan saja saya punya harta, saya punya kelebihan, mungkin saya akan lebih tekun beribadah, akan lebih taat kepada Allah." Nah, akhirnya Rasulullah memberikan seekor domba. "Ya Sa'labah, aku berikan seekor domba untuk kamu. Mudah-mudahan domba ini bisa beranak pinak dan bisa meningkatkan taraf ekonomi kamu." Akhirnya Sa'labah sangat berterima kasih kepada Rasulullah. Singkat cerita, hari demi hari, bulan demi bulan, Sa'labah mulai disibukkan dengan domba-dombanya. Rupanya domba-dombanya itu beranak pinak dan berkembang biak dengan pesat. Tapi ketika
sebelumnya dia sholat berjamaah itu sangat rajin, atau malah ini dia jarang-jarang hadir ke masjid di saat melaksanakan sholat berjamaah. Karena dia disibukkan dengan domba-domba. Ya pada saat itu Rasulullah tidak tahu kenapa sahabat kok sekarang jarang sholat berjamaah di masjid. Yang pada akhirnya diutuslah seorang sahabat untuk menemui Salabah. Singkat cerita, seorang sahabat bertanya kepada Salabah, "Ya Salabah, kenapa engkau sekarang jarang sholat berjamaah di masjid?" Kemudian Salabah menjawab, "Bagaimana aku bisa sempat sholat di masjid, sementara aku sibuk dengan harta-hartaku, dengan domba-dombaku, dengan ternak piaraanku." Akhirnya sampailah laporan itu kepada Rasulullah bahwa Salabah itu sudah disibukkan dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan ternaknya. Akhirnya Rasulullah pun mengutus kembali kepada sahabat untuk meminta zakat dan infaknya dari domba-domba Salabah. Akhirnya sahabat pun menemui Salabah. "Ya Salabah, aku diutus oleh Rasulullah untuk meminta infak, meminta zakat dari hartamu." Tapi apa jawaban Salabah? "Enak aja, aku ini kan hartaku boleh susah payah aku, boleh jerih payah aku. Enak aja gitu kan, meminta-minta atau minta infak sedekah segala macam." Akhirnya sampai pula lah laporan itu ke Rasulullah. Nah, akhirnya itulah satu kisah di mana ketika orang dalam keadaan sulit biasanya berandai. Ketika orang dalam keadaan susah berandai-andai. Ketika orang dalam keadaan sempit berandai-andai. Andai saja saya jadi orang kaya, saya akan bersedekah. Andai saja saya punya jabatan, saya akan berbuat dengan jabatan saya. Andai saya banyak harta, saya akan limpahkan harta saya. Saya akan jadi orang dermawan. Nyatanya satu kisah ini memberikan contoh kita, jangan sampailah kita ketika ingin berbuat baik menunggu kita kaya, menunggu kita punya harta. Apa yang kita lakukan, apa yang kita mampu, ayo kita berbuat. Ayo kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Ya akhirnya Salabah yang kufur atas nikmatnya, Allah pun dengan sangat mudah mengambil apa yang saat ini dimiliki oleh Salabah. Akhirnya Salabah pun kembali miskin dan akhirnya musnah apa yang dimiliki oleh Salabah. Nauzubillah. Yuk kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Assalamualaikum.